Selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heaven kali ini. Untuk kalian yang minta durasi video ditambah, oke, kita akan usahain. Terima kasih juga buat kalian yang selalu support kita. Ya udah, kuilah, kita langsung lanjut ceritanya. Melanjutkan video kemarin di mana Xiaoyan akan membagikan kartu, lalu tiba-tiba 5 orang muncul. Tatapan Xiaoyan pun menegang ketika melihat mereka yang memiliki doki menyeramkan seperti binatang sihir berbentuk manusia. Dari perkiraan Xiaoyan, mereka adalah salah satu dari 2 kelompok terkuat, yakni Black Evil Stopper dengan pakaian yang serba hitam. Di sisi lain, Leng Bai berkata pada ketua kelompok bernama Sati bahwa mereka mengikutinya. Sati menjelaskan bahwa mereka mendapat info dari murid baru lalu bergegas pergi. Xiaoyan terus memperhatikan mereka dan menduga Sati ini berada di tingkat puncak Dadoshi. Sati mengungkapkan keterkejutannya karena Xiaoyan dapat mengalahkan Su Xiao dan meminta energi api. Xiaoyan jelas menolak dan mempertahankan kartu yang telah menjadi hak rekan murid lainnya. Mendengar hal itu, Sati pun geram dan saat hendak terjadi pertarungan, Baisan menanyakan apakah Sati masih mengingatnya yang merupakan sepupu dari Bai Feng. Sati pun memperhatikan dan baru mengingat, lalu seketika rasa takut terpancar setelah mendengar nama Bai Feng. Sati yang menyadari Baisan berada di kelompok Xiaoyan pun memintanya untuk segera pergi dan tak akan melukainya. Baisan pun mengangguk yang membuat Hujia pun kesal dengan keputusan Baisan yang menjadi pembelot. Baisan lanjut membantah bahwa sejak awal kelompok ini dibuat hanya untuk mencari aman saja. Ia lanjut menambahkan bahwa dalam kelompok ini yang diuntungkan adalah Xiaoyan dan bukan Baisan. Hujia pun semakin kesal, namun Xiaoyan segera berkata bahwa jika ingin pergi silahkan pergi. Xiaoyan lanjut berkata bahwa kelompok ini tak akan kalah hanya karena kehilangan seorang Baisan. Mendengar hal itu, Baisan pun kesal dan memutuskan untuk segera pergi. Para siswa baru pun melihat dengan jijik ke arah Baisan yang melangkah pergi. Kembali ke Sati yang tanpa senjata dan Xiaoyan yang saling berhadapan untuk saling menyerang. Xiaoyan pun bersiap dengan Green Lotus Core Flame-nya melihat Sati yang memiliki armor doki yang sangat kuat. Mereka pun memulai pertarungan yang sangat sengit dengan pukulan Sati yang tak begitu cepat namun mematikan. Xiaoyan masih terus mengandalkan kecepatannya sambil mencari celah kelemahan dari Sati. Setelah lama bertarung, terlihat Sati sedikit lebih unggul dari Xiaoyan yang kelelahan. Tiba-tiba Xiaoyan mengeluarkan lonjakan api besar dan secepat kilat menghampiri Sati. Refleks yang baik dari Sati mampu menahan serangan Xiaoyan yang langsung kembali mundur. Tak lama muncul api dan membesar membakar armor doki Sati yang ternyata ditempelkan Xiaoyan saat menyerang tadi. Sati pun kewalahan dan merasa panas yang sangat luar biasa dalam keheranan. Sati pun tak bisa berbuat banyak saat api hendak menyentuh kulitnya. Namun beruntung, tiba-tiba api tersebut menghilang. Di sisi lain, rekan Xiaoyan yang bekerja sama berhasil mengalahkan senior walau dengan banyak luka. Kembali ke Sati yang kelelahan setelah menerima serangan api surgawi dari Xiaoyan. Tak lama 3 serangan tiba-tiba mengarah ke Sati yang kemudian mengaku kalah. Sati merasa bahwa dirinya sudah takkan mungkin sanggup untuk melawan setelah terkena api surgawi. Hal itu spontan membuat siswa baru pun merasa senang, begitu pula dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Setelah kemenangan tersebut, tibalah waktunya untuk membagikan energi api pada para siswa. Banyak siswa yang kartu kristal energi apinya hanya bertuliskan angka 2. Singkat cerita, pembagian pun selesai dan mereka terlihat sangat bahagia setelah mendapat kembali apa yang telah hilang. Kemudian Xiaoyan menghampiri Sati untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Xiaoyan akan memberi 20 energi api jika Sati mau menjawab pertanyaannya. Merasa sudah miskin dan terpaksa, ia pun menyanggupinya. Lalu Xiaoyan segera menanyakan informasi mengenai rincian dan kekuatan White Evil Stopper kepada Sati. Xiaoyan pun mendapat jawaban di mana kelompok White Evil Stopper memiliki kekuatan di atas kelompok Sati. Walaupun anggotanya berkekuatan tak jauh dengan anggota Sati, tapi pemimpin mereka bernama Luo Hou berada di tingkat Doling awal yang sangat kuat. Selain itu, Sati khawatir dengan keadaan siswa baru yang tak akan bisa pulih cepat dalam 2 hari mengingat waktu kompetisi berburu energi api akan segera habis. Setelah itu Xiaoyan pun kembali menuju para siswa baru lalu berkata bahwa ada satu hal lagi yang harus mereka hadapi, yakni mempertahankan energi api dari kelompok terakhir.
Xiaoyan berkata bahwa kelompok mereka lebih kuat daripada kelompok sebelumnya dan mereka harus benar-benar bersiap. Siswa baru pun bersemangat dengan tekad kuat untuk berusaha mengalahkan kelompok yang terakhir. Xiaoyan lanjut menginstruksikan untuk beristri jahat lalu mendistribusikan pil pemulihan kepada semuanya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun telah pulih dan bersiap untuk maju menuju gerbang akademi. Di sisi lain, kelompok White Evil Stopper menunggu dengan tenang di atas batu dekat gerbang akademi. Sementara dari kejauhan, Tetua Su dan Tetua King pun mengamati mereka yang sedang menunggu. Tak lama, datang gerombolan orang dari hutan yang jumlahnya mencapai puluhan. Ternyata itu adalah rombongan siswa baru yang sampai di dekat gerbang dan dipimpin Xiaoyan. Mereka pun terhenti setelah melihat grup White Evil Stopper yang menghadang. Sekilas, Xiaoyan merasakan kekuatan si pemimpin bernama Luo Hou ini di tingkat Dowling dan memiliki ki sedingin es. Xiaoyan pun meminta izin agar mereka dibiarkan masuk, namun Luo Hou tidak mengizinkannya. Dengan terpaksa, mereka pun harus bertarung melawan grup White Evil Stopper. Lalu Luo Hou memerintahkan 4 orang rekannya untuk menjaga gerbang dari siswa baru, sementara ia akan menghadapi Xiaoyan, Sun Er, Hujia, Wu Hao sekaligus. Xiaoyan pun terkejut dan merasa bahwa selain di tingkat Dowling, pasti Luo Hou ini memiliki kartu andalan dalam pertarungan. Tak lama suasana pun pecah dan membeku akibat doki es yang dipancarkan Luo Hou. Xiaoyan dan yang lain pun bersiap lalu menyerang Luo Hou, namun tak ada efek yang ia rasakan. Setelah lama bertarung, Xiaoyan melihat beberapa siswa yang kelelahan dan berpikir bahwa mereka tak bisa bertarung dalam jangka waktu yang lama. Kemudian Xiaoyan meminta waktu kepada Sun Er, Hujia, dan Wu Hao untuk menyibukkan Luo Hou. Mereka pun menyerang tanpa henti sementara Xiaoyan memakan pil, lalu api ungu pun muncul disertai dengan api hijau di tangannya. Tetua yang rileks akhirnya tersentak setelah melihat api surgawi yang dimiliki Xiaoyan dari kejauhan. Begitu juga dengan Luo Hou yang seketika terkejut merasakan energi panas melelehkan perisai es miliknya. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan pun menempelkan kedua api hingga mengakibatkan percikan. Dari kejauhan, Tetua Su menyadari bahaya dari teknik yang akan dikeluarkan Xiaoyan, namun masih belum beranjak. Energi penyatuan api pun semakin membesar hingga membentuk teratai hijau ungu yang sangat indah. Xiaoyan pun segera meminta rekannya untuk mundur dan dengan cepat mereka pun berada di belakang Xiaoyan. Seketika teratai api dilepas ke arah Luo Hou dan saat itu pula ketakutan melanda di wajahnya. Ia pun bersiap dengan tameng es kokoh sebelum akhirnya benturan dahsyat pun terjadi. Kabut memenuhi area dan perlahan menghilang memperlihatkan sosok yang berdiri. Semua tercengang melihat sosok tersebut yang ternyata adalah Tetua Su yang berhasil memblokir serangan Xiaoyan. Sementara Luo Hou yang tak terluka berkata bahwa ia belum kalah dalam pertarungan. Saat yang bersamaan, Tetua Su berteriak bahwa jika ia tidak menahan serangan tersebut, apakah Luo Hou masih dapat bertahan hidup? Semua pun terdiam mendengar perkataan Tetua Su yang langsung menghampiri Xiaoyan. Tetua Su berkata bahwa kompetisi perburuan energi api resmi berakhir dan siswa baru akan mendapat hadiah 20 energi api. Sementara untuk Xiaoyan dan 3 orang rekannya mendapat 30 energi api ditambah Green Fire Crystal Card atau kartu kristal api hijau. Dijelaskan bahwa kartu kristal dibagi menjadi beberapa tingkatan, yakni hitam yang dipegang para siswa merupakan yang paling rendah. Selain itu ada biru, hijau, merah, dan ungu yang paling tinggi. Dijelaskan bahwa kristal hitam hanya dapat digunakan untuk berlatih di tingkat 1 dan 2 menara pelatihan. Sementara biru digunakan untuk masuk di tingkat 3 dan 4, begitu pula seterusnya. Tetua Su lanjut menambahkan bahwa dibutuhkan 100 energi api untuk menaikkan kartu kristal hitam ke biru. Sementara untuk menaikkan dari biru ke hijau dibutuhkan 200 energi api. Jadi setelah mendapat hadiah, mereka secara langsung menghemat 300 energi api untuk mendapat kartu kristal hijau. Setelah itu, mereka pun diantar masuk menuju akademi dalam oleh Tetua Su. Singkat cerita, mereka pun sampai di satu ruangan dan Tetua Su menempatkan mereka berempat dalam satu ruangan. Wu Hao terkejut dan merasa aneh karena disatukan dengan Sun Er dan Hujia yang seorang wanita. Tetua Su berkata bahwa ruangan ini cukuplah luas dan memiliki banyak kamar, jadi tak perlu khawatir. Kemudian ia lanjut menanyakan satu anggota mereka dan Hujia langsung berkata bahwa Baisan kabur setelah melihat kekuatan grup Black Evil Stopper.
Tetua Su terkejut dan menyayangkan hal tersebut, lalu lanjut menjelaskan untuk tetap berkelompok di akademi dalam. Hal itu dikarenakan siswa senior akademi membentuk fraksi-fraksi wilayah dalam menghimpun kekuatan. Sesuai dengan tujuan akademi, jika tak ingin diganggu maka harus menjadi kuat bersaing dengan yang lain. Dengan begitu, seorang akan dipaksa dengan cepat melampaui batas latihannya. Xiaoyan pun setuju dan mengangguk mendengar metode yang baik untuk pelatihan tersebut. Tetua Su lanjut menambahkan bahwa di akademi dalam juga memiliki gedung teknik Do, ruang metode Qi, dan tempat lain untuk meningkatkan kemampuan. Selain itu, ada juga arena bertarung yang jika dapat menang maka mereka akan mendapat energi api yang dipertaruhkan. Merasa sudah menyampaikan semuanya, Tetua Su pun meninggalkan mereka untuk beristri jahat. Singkat cerita, mereka pun masuk ke kamar masing-masing dan Xiaoyan duduk bersila masuk mode latihan. Setelah 1 jam berlatih, ia pun membuka mata dan tak lama suara Yao Lao terdengar. Xiaoyan segera menanyakan apakah Yao Lao merasakan adanya energi dari Fallen Heart Flame. Yao Lao berkata tidak sambil tersenyum, namun ia merasakan energi aneh di akademi dalam. Ia merasakan energi tersebut bersumber dari arah utara akademi dan meminta Xiaoyan untuk ke sana besok dan mungkin akan mendapat petunjuk. Xiaoyan pun mengangguk lalu merenung dan tak lama Yao Lao pun pergi. Keesokan harinya, Xiaoyan pun keluar kamar dan bertemu dengan Sun Er. Tak lama setelah itu terdengar ketukan keras dari pintu dan beberapa orang masuk. Salah seorang bernama Atai. Salah seorang bernama Atai mengatakan bahwa mereka telah diperas murid lama dengan tidak masuk akal. Mereka diminta membayar iuran siswa baru seharga 2 energi api. Mereka pun memberikannya, namun tak lama datang murid lama lainnya meminta hal yang sama. Mereka pun memberikan untuk kedua kalinya, namun murid lama lainnya datang kembali dan melakukan hal yang sama. Beberapa murid baru meminta tolong kepada Xiaoyan yang mereka anggap ketua untuk bertindak. Mereka lebih baik menyerahkan 2 energi api kepada Xiaoyan daripada murid-murid lama. Xiaoyan pun termenung lalu memerintahkan mereka untuk pergi sementara ia berpikir. Atai pun berterima kasih dan segera kembali untuk memberi kabar pada yang lainnya. Kemudian Xiaoyan meminta masukan dari rekannya dan Hujia mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang sangat kejam. Wu Hao menambahkan bahwa itu terserah Xiaoyan sebagai pemimpin. Namun, jika tidak membantu murid baru, maka reputasi Xiaoyan akan seketika runtuh. Sun Er teringat perkataan Tetua Su mengenai banyaknya fraksi-fraksi yang terbentuk di akademi dalam. Xiaoyan pun bertanya apakah ia harus membentuk fraksi dari murid baru. Hujia menjawab daripada mereka bergabung dengan fraksi lain, mereka akan lebih senang jika bergabung dengan Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun memutuskan untuk pergi ke tempat kejadian perkara. Singkat cerita, mereka pun sampai di pintu keluar dan melihat adanya kerumunan. Setelah menghampiri, terlihat pintu diblokir oleh 8 orang murid lama. Xiaoyan pun masuk ke kerumunan lalu berteriak mengusir murid-murid lama. Salah seorang dari mereka pun menghampiri memecah kerumunan hingga tersisa Xiaoyan. Segera, Atai pun memanggil nama Xiaoyan dan membuat murid lama terkejut. Senior pun dengan terpaksa terus maju dan dengan sombong tetap meminta iuran siswa baru di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan dengan tegas mengatakan bahwa mereka akan membayar iuran siswa sesuai dengan aturan yang ada dan menolak membayar di luar hal tersebut. Jika memaksa, maka mereka tak akan segan untuk menunjukkan ketegasan dengan cara yang lain. Mendengar reputasi Xiaoyan yang didukung amarah murid baru lainnya, senior pun jiper dan dengan terpaksa melangkah pergi. Setelah itu Xiaoyan berkata kepada para senior yang menyaksikan di sekitar bahwa mereka siswa baru tidak ingin diperlakukan khusus setelah kompetisi perburuan kemarin. Mereka siswa baru juga tidak berniat menjadi arogan dan tetap hormat kepada para senior. Xiaoyan pun membungkuk memberi hormat ke arah para senior yang tersebar di sana. Di titik ini, rekan Xiaoyan termasuk para siswa merasa takjub dengan sikap Xiaoyan yang tidak arogan setelah banyak kemenangan yang membuat namanya melambung. Di sisi lain, terlihat para senior pun mulai memberi respek dan merasa segan melihat Xiaoyan yang berkarakter. Tak lama setelah itu, Xiaoyan dihampiri Atai dan berterima kasih atas bantuannya. Xiaoyan pun mengangguk sambil bergumam bahwa sepertinya ini bukan solusi jangka panjang. Perkataan itu terdengar oleh Atai yang langsung menanyakan apakah Xiaoyan tidak ingin membentuk fraksi. Xiaoyan hanya terdiam lalu Atai menjelaskan bahwa memang Xiaoyan sangatlah kuat didukung dengan Sun Er, Hujia, dan Wu Hao.
Namun ketika berlatih di Menara Langit dan bentrok dengan senior yang masuk lebih dari 20 orang bersamaan, maka akan sangatlah merugikan. Hal itu dikarenakan akademi ini tidak melarang pertarungan di dalam menara pelatihan. Jadi dengan membentuk fraksi akan menjadi kemudahan berlatih bagi mereka. Xiaoyan pun terkejut karena Atai memiliki pengetahuan yang banyak dan menanyakannya. Atai menjawab bahwa ia kenal beberapa murid lama di akademi dan mendapat info dari mereka. Atai lanjut berkata jika Xiaoyan ingin membentuk fraksi, maka ia akan bersedia berbicara pada semua murid baru dan mereka pasti akan bergabung. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun terus merenung hingga tanpa disadari banyak siswa baru yang menunggu keputusannya. Dengan dorongan dan persetujuan Sun Er, Hujia, dan Wu Hao, akhirnya Xiaoyan pun mantap dan resmi membentuk fraksi yang ia beri nama Gerbang Pan. Setelah itu, Xiaoyan pun hendak melanjutkan misinya ke utara sesuai rencana tadi malam, namun tiba-tiba Wu Hao datang. Ia menanyakan apa yang akan dilakukan Xiaoyan di luar dan Xiaoyan menjawab dengan langsung mengajaknya pergi ke utara. Wu Hao tertegun sejenak lalu mengangguk mengiyakan dan mereka pun segera pergi. Singkat cerita, setelah dekat, terlihat banyak murid lama yang menuju arah yang sama dengan mereka. Setelah lama mereka pun sampai dan melihat menara tertanam di tanah yang membuat mereka terkejut. Xiaoyan terpikir bahwa itu adalah menara penyulingan Ki pembakaran langit yang sering ia dengar. Tak lama gong berbunyi yang menandakan dibukanya pintu menara dan mereka semua pun masuk, begitu pula dengan Xiaoyan dan Wu Hao. Setelah di dalam, Xiaoyan terkejut melihat dinding dari api panas, namun suhu ruangan dingin seperti es. Semakin mendekati pintu masuk, mereka merasakan tekanan dan panas yang sangat kuat. Tak lama, semakin dekat, mereka pun menjadi tak bisa bergerak menahan tekanan panas tersebut. Xiaoyan pun kebingungan lalu berusaha menggunakan Green Lotus Core Flame sebagai pelindung dan berhasil. Xiaoyan pun terpikir bahwa seharusnya api tak terlihat tersebut akan bisa masuk ke tubuhnya mengingat adanya Green Lotus Core Flame. Tak lama terdengar suara Yao Lao yang merasakan sesuatu. "Fallen Heart Flame?" tanya Xiaoyan dengan penuh semangat. Yao Lao pun mengiyakan, namun seketika ia ragu karena merasakan tekanan yang tidak begitu kuat. Akhirnya Yao Lao mengatakan bahwa itu bukanlah Fallen Heart Flame yang sebenarnya, melainkan hanya percikannya saja. Xiaoyan pun seketika kecewa, namun Yao Lao segera berkata bahwa keberadaan Fallen Heart Flame takkan mungkin jauh dari sana. Ia juga merasakan bahwa Fallen Heart Flame berada tepat di menara tersebut dan Xiaoyan pun terkejut. Yao Lao lanjut menjelaskan bahwa inilah yang menyebabkan para murid memiliki peningkatan cepat setelah berlatih di menara tersebut. Setelah itu, Yao Lao pun memerintahkan Xiaoyan untuk melepas Green Lotus Core Flame-nya, kemudian mengalirkan energi api tak terlihat melalui jalur darahnya. Xiaoyan pun segera melakukannya dan seketika ia menahan sakit yang diakibatkan bibit api tak terlihat tersebut sambil terus fokus. Ia mengalirkan energi melalui pembuluh darah agar dapat dimurnikan. Tak lama tekanan semakin mereda dan Xiaoyan mulai merasakan energi mengisi tubuhnya dari api yang tak terlihat. Ia merasakan dengan sedikit energi dari Fallen Heart Flame namun menghasilkan energi yang begitu besar. Ia juga berpikir jika berhasil menelan Fallen Heart Flame secara utuh, maka tak hanya kekuatannya, melainkan kecepatan peningkatan pun akan bertambah. Ia berkata kepada Yao Lao bahwa Fallen Heart Flame pasti akan lebih berguna dibanding dengan Green Lotus Core Flame. Yao Lao pun hanya tersenyum mendengar tekad kuat dalam diri Xiaoyan dan selesai.